Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Setiawan dari Universitas Mercu Buana, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan sales management di perusahaan, yaitu perusahaan Orang Tua Group. Next kita bakal ngejelasin beberapa dari berdirinya Orang Tua Group, dari kursnya Orang Tua Group hingga menjadi luas dengan menjadi besar perusahaannya. Kita lanjut. Ini introduction-nya. Dalam hal dalam perusahaan juga, perusahaan Orang Tua Group ini juga menerapkan manajemen penjualan. Manajemen penjualan ini adalah salah satu elemen kunci dalam keberhasilan perusahaan di industri FMCG yang bisa disebut fast moving consumer goods. Industri FMCG meliputi produk-produk yang memiliki perputaran tinggi seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, yang memiliki produk-produk perawatan pribadi. Produk-produk ini seringkali memiliki margin keuntungan rendah, tetapi volume penjualan sangat besar, sehingga memerlukan strategi penjualan yang efisien untuk menjaga profitabilitas. Ini penting banget nih, makanya di manajemen penjualan itu sangat penting diterapkan setiap perusahaan. Makanya perusahaan Orang Tua Group menerapkan manajemen penjualan ini benar-benar untuk memperluas jaringan, untuk memperbesar juga luasan produk-produk mereka di perusahaan Orang Tua Group ini. Kita lanjut di bagian about use. Nah, ini dia. Kita akan memperkenalkan suatu profil dari Orang Tua Group ini. Orang Tua Group ini adalah satu perusahaan yang termuka di Indonesia yang bergerak di sektor fast moving consumer goods, yaitu FMCG yang tadi saya jelaskan, teman-teman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1948. Wah, itu lama banget. Itu sangat lama. Itu ada di Semarang, dengan fokus awal pada produksi minuman tradisional kesehatan, itu seperti anggur herbal. Seiring waktu, Orang Tua Group terus memperkembangkan menjadi perusahaan yang multinasional, memproduksi berbagai jenis produksi konsumen seperti makanan, minuman, terus peralatan kecantikan, kesehatan juga itu juga ada dari perusahaan Orang Tua Group. Ini company overview-nya nih. Orang Tua Group adalah perusahaan barang konsumen, yang dibilang tadi, saya bilang FMCG, itu dia adalah bisa menjadi supplier juga ke distributor yang sudah besar, yang memproduksi sebagai produk kebutuhan sehari-hari, yang tadi saya jelaskan, termasuk makanan dan minuman, dan ini mungkin dia akan mengesuplai ke produk pabrik-pabrik, yang saya tadi bilang, ke distributor, grosir. Itu dia udah dari 1948 dia dengan kesuksesan ini mendorong pendirian pabrik kedua di Jakarta. Luar biasa teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini dia produk Orang Tua Group. Apa aja sih? Ini ada makanan. Makanan ini ada wafer Tango, biskuit Oreo, terus permen Mints dan permen Blaster yang sering kalian konsumsi, yang mungkin dari kalangan anak kecil hingga dewasa, pokoknya menengah ke bawah, menengah ke atas. Ini dia yang kalian rasakan di produknya Orang Tua Group, yang udah kalian pernah makan, pernah coba, itu. Dan di minuman
di minuman ini nih, di minuman ini ada teh gelas, Vita Jelly Drink, dan berbagai minuman energi. Ya, baik. Mungkin saya jelaskan beberapa. Di sini teh gelas mungkin udah umum ya. Teh gelas, di teh gelas ini mungkin udah umum. Vita Jelly, ya itu kita mungkin saya pun, teman-teman pun udah pernah mencoba dan sering mengkonsumsi Vita Jelly Drink itu dari kecil ya, dan sampai saat ini masih ada produknya. Dan berbagai minuman energi. Nah, berbagai minuman energi ini seperti anggur merah. Ini anggur merah juga ginseng ya. Ini anggur merah, terus minum-minuman yang udah dia supplier ke bar, setiap bar. Oke, lanjut. Nah, sebelum dia dia ini melewati fase-fase kesuksesan, kejayaan, perusahaan Orang Tua Group juga mempunyai problem-problem yang mungkin semua perusahaan itu merasakan ya. Dari beberapa poin-poin ini akan saya jelaskan ya. Apa aja sih problem di Orang Tua Group menghadapi beberapa tantangan dalam operasional dan pengembangan bisnisnya. Nah, coba itu. Nah, persaingan ketat di industri minuman kemasan. Nah, ini udah banyak. Dia sering banget, emang kompetitor lain tuh banyak kompetitornya Orang Tua Group ini. Dari kompetitornya benar ya sama lah, hanya saja beda perusahaan aja, beda brand. Di sini pasar minuman kemasan di Indonesia sangat kompetitif, mendorong Orang Tua Group untuk terus berinovasi dalam merilis produk baru guna mempertahankan pangsa pasar, yaitu dia selalu memberikan suatu produk baru untuk memperkuat ya perusahaan Orang Tua Group ini tidak down lah, tidak turun dalam segi produk ya. Dia selalu memberi inovasi baru tentang produknya, gimana caranya, atau kemasannya diperbarui ya, dari segi rasa pun, dan diperbanyak juga produk-produknya. Nah itu. Nah, tantangan kedua ini, poin kedua ini, problem dia kedua nih di Orang Tua Group, tantangan dalam manajemen perubahan. Nah, Orang Tua Group juga mempunyai tantangan dalam manajemen perubahan menghadapi era Socrates 5.0. Orang tua perlu menerapkan manajemen perubahan yang efektif untuk memperadaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang kadang turun, kadang rendah. Nah, dia menerapkan itu manajemen perubahan karena itu penting banget ya di suatu perusahaan yang benar ketika di zaman benar lagi orang itu belum tahu produknya ya, dan dia memberikan inovasi setiap produknya, memberi kepercayaan pada konsumen hingga memberi suatu manajemen perubahan yang dia udah menggambarkan kedepannya bakal gimana, bakal turun dan bakal naik gitu. Dinamika pasar ya wajar ya. Oke, adaptasi terhadap, nah ini pandemi COVID-19, ini 2019 ya. Di pandemi ini Orang Tua Group memaksa untuk berdiri di model kerja jarak jauh dan memastikan komunikasi serta kolaborasi tetap efektif. Implementasi teknologi seperti Google Workspace menjadi solusi untuk menjadi produktivitas selama masa ini. Nah, ini zamannya COVID, problem di Orang Tua Group ini sangat benar-benar dia gimana caranya bisa mengontrol penjualan pun tetap naik, stabil teman-teman. Ini dia menggunakan cara digital ya untuk melihat progres dari lapangan. Ini kan dari HO-nya, dari head office-nya, dari orang lapangannya gimana, ininya gimana. Dengan cara ini dia
untuk menghadapi COVID-19 yang benar-benar bisa meruntuhkan suatu banyak perusahaan. Itu ya, kita lanjut di sales management orang tua grup. Nah, ini yang kita tunggu. Memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan beberapa langkah kunci. Nah, di sini ada 3 poin teman-teman. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasa diambil. Ini yang biasa diambil ya. Orang tua grup menerapkan analisis kebutuhan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Nah, yang dilakukan diskusi dengan tim sales untuk memahami kebutuhan spesifik mereka. Nah, tim sales ini akan turun ya, akan turun dan sebagai ada RM-nya, regional manager, itu untuk tim-timnya dia spesifik untuk gimana cara memahami kebutuhan setiap konsumen ya. Itu penting juga. Dan evaluasi proses saat ini, tinjau proses penjualan yang ada untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Nah, contoh mungkin didasarin dari toko yang udah mungkin produknya udah itu aja. Nah, orang tua grup mensuplai dengan produk barunya agar toko itu bisa ramai, karena belum tentu di toko sebelah tetangga atau yang lain tuh ada gitu. Nah, itu pengembangan dan integrasinya ya. Dia ngembangin suatu integrasi. Orang tua grup ini mempunyai sistem integrasikan platform dengan sistem yang sudah ada seperti ERP atau sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini nih, dia bisa menggunakan suatu alat, yaitu aplikasi, bisa disebut software aplikasi dengan sistem keuangan yang benar-benar dia bisa membuat suatu target, bisa melihat grafik ya, melihat grafik apakah di bulan ini ataukah di tahun ini turunnya seberapa persen, naiknya berapa persen. Nah, itu pengembangan fitur tambahan jika diperlukan tambahan fitur khusus yang sesuai dengan proses bisnis orang tua grup. Nah, pengembangan fitur tambahan ini nih ya, contoh ya, mungkin orang tua grup udah ngembangin banyak fitur-fitur di suatu aplikasinya dia untuk mitra lah, untuk para mitra ataupun yang udah bekerja sama dengan orang tua grup. Dia tetap mengembangkan suatu fitur gimana caranya mempermudah para pekerja sama, para investor juga memahami suatu aplikasi ini, fitur-fitur aplikasi ini yang dibuat orang tua grup. Pelatihan dan uji coba. Nah, pelatihan dan uji coba nih, pelatihan karyawan itu dia melakukan pelatihan karyawan, lakukan pelatihan untuk semua pengguna potensial. Nah, ini dia. Dan kedua, uji coba sistem, lakukan uji coba dengan sejumlah kecil tim yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum peluncuran penuh. Nah, suatu produk ini akan dikeluarkan, tapi kalau karyawan pun akan dilatih dulu sebelum memasarkan suatu produk ini, karena produk ini mungkin ketika ada produk baru, orang tua grup ini akan memberi suatu pelatihan khusus untuk karyawan, ini produk apa, jenis apa, dan apa kelebihannya dan keuntungan ketika kita warung ini ada produk baru dari orang tua grup. Makanya itu harus benar-benar dilatih dari orang salesnya sebelum peluncuran penuh ke setiap distributor, grosir ya. Itu kita lanjut. Nah, orang tua grup juga mempunyai marketing strategi ya. Membangun strategi pemasaran yang efektif untuk orang tua grup memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, audiens, dan produk atau layanan yang ditaruhkan di setiap distributor. Tuh yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Itu emang dia orang tua grup ini pihak pertama untuk mensuplai ke distributor besar, sehingga
penjualan mereka juga dengan gampang, dengan omset mereka, strategi mereka, dengan target mereka, achieve mereka, yaitu ke distributor ternama udah besar ataupun menengah ke atas ataupun menengah ke bawah yang baru buka. Nah, strategi pertama, strategi penjualan dan distribusi. Orang tua grup memiliki sistem distributor yang kuat dan luas menjangkau toko tradisional, minimarket, supermarket, hingga e-commerce. OT juga bekerjasama dengan erat dengan distributor lokal untuk memastikan produk mereka tersedia bahkan di daerah terpencil di Indonesia tuh. Nah, strategi ini yang orang tua grup lakukan karena tidak semua perusahaan bisa melakukan itu ya. Dia membuat suatu produk yang benar-benar menjangkau ke seluruh Indonesia, benar ke daerah-daerah terpencil. Itu sangat luar biasa, itu strateginya orang tua. Dan mensuplai juga ke toko-toko kelontong dengan melalui bagian sales di setiap regional yang sudah ditargetkan. Nah, ini jadi ada regional manager, ada para RM ya kan, disebarluaskan di setiap daerah, setiap provinsi. Nah, untuk mensuplai, untuk agar orang tua grup ini produk-produknya menjangkau ke toko-toko distributor termasuknya dan grosir-grosir dan minimarket, supermarket. Nah, itu melakukan kerjasama antara distributor dengan jangka panjang. Nah, ini juga ditargetkan karena di sisi lain melakukan kerjasama di antara distributor dengan jangka panjang ini gak gampang ya, harus ada nama itu. Makanya strategi ini yang sangat penting di orang tua grup hingga berjalan sampai sekarang, digunakan produk-produknya sampai sekarang sangat panjang ya. Oke, kita lanjut inovasi dan teknologi. Inovasi adalah inti dari strategi orang tua grup. Perusahaan ini aktif mengembangkan produk baru sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah. Selain itu, orang tua grup memanfaatkan teknologi canggih seperti analisis data dan otomatisasi produksi untuk meningkatkan efisien operasional dan menjaga kualitas produknya. Nah, itu teman-teman. Ini juga di sini orang tua grup selalu menganalisa suatu perubahan tentang ya di dunia bisnis ya. Ini bakal ada perubahan tentang apapun itu, dia harus kualitas produk itu nomor pertama. Kualitas produk itu nomor pertama teman-teman. Kita lanjut, kontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat ya. Sebagai perusahaan FMCG besar, OT memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi di sektor manufaktur ya. Perusahaan ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Banyak ya kegiatannya. Ini banyak banget program-program juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini SDM. Orang tua grup juga mengembangkan suatu sumber daya manusianya hingga benar ngebantu orang-orang untuk bekerja lah, bersama juga untuk di perusahaan orang tua grup itu. Ini strategi endorsement dan sponsorship. Nah, ini penting nih, biasanya orang tua grup ini kerjasama, dia juga memberikan sponsor ya, memberikan sponsor kepada mitra-mitranya. Karena ketika membuat acara dia selalu memberikan sponsor, tapi itu untuk kelas yang benar kerjasama yang udah benar lama ataupun yang baru kerjasama sebentar ya, proposalnya harus kuat gitu. Lanjut, di sini juga dia menerapkan di beberapa tempat ya untuk endorsement dan sponsor seperti di toko masyarakat, artis, atlet ya. Terus di
olahraga, musik, dan kegiatan lokal lainnya. Nah, ini implikasi etika. Orang tua grup pun mempunyai implikasi etika, teman-teman. Implikasi keputusan dalam sales management untuk orang tua grup memiliki berbagai implikasi etika dan sosial yang perlu ditimbangkan dengan hati-hati. Nah, ini ada beberapa implikasi tersebut nih, teman-teman. Etika dalam penjualan, transparansi, dan kejujuran itu penting. Penting untuk memastikan bahwa semua komunikasi dengan pelanggan dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Jangan sampai nggak jujur, karena kita sebagai supplier kalau misalkan nggak jujur tuh konsumen juga bakal nggak bakal mau kerjasama sama kita. Nah itu ya. Terus kedua, keputusan terhadap hukum. Nah, mematuhi peraturan yang berlaku nih, seperti undang-undang perlindungan konsumen dan privasi data adalah kewajiban etis yang tidak dapat diabaikan. Itu penting terutama karena data pribadi ya. Terus kedua, penghindaran manipulasi. Itu bisa disebut praktik-praktik seperti tekanan penjualan yang tidak wajar atau manipulasi emosional harus dihindari untuk menjaga hubungan yang sehat dengan pelanggan. Nah itu, ini harus diterapkan karena ini sangat bagus. Kita lanjut, implikasi sosial. Keputusan dalam sales management orang tua grup juga dapat membawa sebagai dampak sosial yang signifikan. Berikut adalah beberapa implikasi nih sosial yang mungkin timbul untuk budaya dan nilai sosial. Yang pertama, ini sangat berpengaruh nih, promosi nilai positif. Kampanye pemasaran yang mempromosikan nilai positif seperti inklusivitas, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat membentuk nilai positif dalam masyarakat. Nah, terus poin kedua nih, menghindari stereotip. Menjaga agar materi pemasaran bebas dalam stereotip dan biasa dapat membantu mengurangi diskriminasi dan memperkuat nilai kesetaraan. Nah, itu dia. Jadi semua ini, nilai sosial ini dia benar mempererat banget karena untuk nilai sosial bagus untuk kerjasamanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia statistiknya ya. Ini statistiknya benar sangat luar biasa. Emang dari ini kita ukur dari setelah Covid di 2019 tuh Covid ini dia ngejangkau sampai bertahun-tahun, sampai turun, sampai hingga naik ya. Ya ini strategi dia yang tadi dia olah di sebelumnya. Oke, ini presentasi saya terakhir di slide terakhir. Jika ada yang salah mohon maaf, tapi semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you.